Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya, terima kasih sekali untuk revisi di part sebelumnya. Jujur Ani sendiri lupa kalau di chapter 2 Fang Yuan itu pernah menceritakan sekilas tentang masa lalunya, dimana memang Fang Yuan itu berasal dari bumi. Jadi selama ini di main setan ini kayak Fang Yuan hidup selama 500 tahun itu adalah kehidupan pertamanya gitu. Ya, aneh yang lupa. Sama seperti Fang Yuan sendiri ketika dia di Sungai Waktu dan kembali ke kehidupan keduanya, dia itu juga lupa kalau dia sebenarnya adalah seorang pelajar yang kebetulan dipindahkan ke dunia Gu gitu ya. Ya, alasan sedikit. Apapun itu, terima kasih untuk revisinya. Dan sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 201. Setelah Fang Yuan yang menggunakan wujud Feng Zhuge mengambil lembah Luopo, Yu Fengzi segera melaporkannya pada Pangeran Fengxian. Dan mendapatkan berita ini, tentu Pangeran Fengxian terkejut sekaligus senang. Bagaimanapun, Pangeran Fengxian awalnya dibesarkan oleh Sekte Afinitas Roh, lalu kemudian pada masa mudanya diberi tugas untuk pergi ke dataran utara. Tujuannya adalah untuk menjadi mata-mata dari Sekte Afinitas Roh untuk memata-matai seluruh kejadian di dataran utara. Loyalitas dari Pangeran Fengxian tidak perlu dipertanyakan. Karena itu, ketika mendengar Feng Zhuge masih hidup, tentu dia menjadi sangat gembira. Karena memang pengaruh dari Feng Zhuge pada Sekte Afinitas Roh serta benua tengah itu sangatlah besar. Jadi, wajar kalau pada akhirnya Pangeran Fengxian gembira ketika mendengar kalau Feng Zhuge masih hidup. Lalu, saat dia menunggu beberapa waktu, Pangeran Fengxian merasa heran. Kenapa? Karena Feng Zhuge masih belum juga menemuinya. Setelah keluar dari lembah Luopo, normalnya Feng Zhuge akan pergi menemui Pangeran Fengxian. Tapi kali ini tidak. Jadi Pangeran Fengxian mulai menerka-nerka, melakukan analisis yang mendalam, dan kemudian membuat kesimpulan. Kali ini, Pangeran Fengxian berpikir kalau Feng Zhuge dengan sengaja menyembunyikan dirinya. Tujuannya adalah untuk memancing keluar para ular yang bersembunyi di dalam Sekte Afinitas Roh. Dan karena memikirkan ini, Pangeran Fengxian merasa bahwa Feng Zhuge benar-benar jenius, dan kemudian Pangeran Fengxian pun mengikuti alur yang ada di dalam kepalanya. Dia kali ini masih akan tetap menunggu Feng Zhuge datang. Sementara itu di sisi lain, Fang Yuan telah kembali ke tanah terberkati bentuk bintang dan menempatkan seluruh lembah Luopo di sana. Tentu Fang Yuan meminta bantuan dari Tai Bayun Seng untuk memulihkan lembah Luopo seperti semula. Kemudian, setelah itu Fang Yuan segera pergi ke tanah Langya. Dia tahu bahwa di masa lalu Langya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Atau nanti kita sebut saja Surga Pencuri biar nggak panjang. Maka Fang Yuan sendiri berniat untuk mendapatkan beberapa informasi dari Langya. Selain itu, karena sekarang Fang Yuan adalah tetua eksternal dari Sekte Langya yang baru saja berdiri, maka Fang Yuan dapat dengan bebas keluar masuk ke tanah terberkati Langya. Kemudian, setelah bertemu dengan Langya dan menanyakan tentang penyembunyian hantu, Langya segera menjawab tanpa menutupi apapun. Langya berkata, di masa lalu, Surga Pencuri meninggalkan 10 warisan sejati, serta beberapa warisan yang tidak lengkap. Salah satu warisan yang tidak lengkap
itulah yang kau dapatkan sebelumnya, di mana kau mewarisi 3 kesempatan untuk memurnikan Gu dari Langya yang hebat ini. Sementara untuk penyembunyian hantu itu adalah salah satu warisan sejati yang ditinggalkan oleh surga pencuri. Siapapun yang mewarisinya pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Namun, syarat untuk menerima warisan itu juga tidak mudah, bahwa sang pewaris haruslah seorang iblis dari dunia lain. Mendengar itu, Fang Yuan terlihat mengangguk. Dan kemudian Langya melanjutkan lagi. Legenda sendiri mengatakan bahwa surga pencuri memiliki 2 gerakan pembunuh defensif. Kedua gerakan itu diberi nama penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu. Secara umum, penyembunyian ilahi dapat digunakan untuk menyembunyikan diri dari deduksi apapun, serta dapat menghindari kehendak surga. Sementara penyembunyian hantu itu sangat misterius. Aku bahkan tidak tahu banyak tentangnya. Namun, sepertinya penyembunyian hantu itu ada kaitannya dengan jiwa. Selain itu, yang aku tahu juga tentang kedua gerakan pembunuh ini, mereka saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, kalau kau mendapatkan salah satunya, maka kau juga akan mendapatkan petunjuk tentang gerakan pembunuh yang lain. Ya, itulah yang ku tahu. Namun tunggu sebentar. Mengapa kau tiba-tiba tertarik dengan warisan sejati surga pencuri? Apakah kau memiliki petunjuk tentang warisan sejati surga pencuri? Mendengar itu, Fang Yuan lalu tertawa. Haha, kau memang pandai dalam menebak. Sungguh, kau mendapatkan petunjuk dari warisan sejati surga pencuri? Katakan padaku jika nanti kau mendapatkan penyembunyian ilahi. Jika aku bisa memiliki penyembunyian ilahi, maka aku bisa merubah tanah terberkati Langya ini menjadi surga sejati. Dengan begitu, maka tanah ini tidak akan lagi menghadapi bencana kesengsaraan. Lalu jika kau mendapatkan salah satunya, kau telah memberikan kontribusi besar bagi sekte ini. Karena itu, kau pasti akan kuangkat menjadi tetua tertinggi kedua. Kau akan benar-benar menjadi orang nomor 2 setelah aku di sekte Langya. Dan kau juga akan memegang otoritas yang sangat besar. Belum lagi, kau juga bisa mendapatkan salah satu dari Gu Immortal peringkat 7 yang kumiliki sekarang. Kau juga boleh mengambil resep abadi apapun yang kau inginkan. Langya sungguh mengatakan semua itu dengan penuh semangat. Fang Yuan sendiri bisa melihat perubahan kepribadian yang sangat besar dari pribadi Langya saat ini. Karena itu, sekarang Fang Yuan bahkan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari Langya. Fang Yuan kemudian berkata, "Namun, jika aku bisa mendapatkan penyembunyian ilahi, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Meski kau memberiku 2 Gu Immortal peringkat 7, aku bahkan tidak akan menyerahkannya padamu, meskipun kau memberiku 2 Gu Immortal peringkat 7. Lagi pula, ini adalah warisan sejati dari surga pencuri. Dia adalah orang yang telah membuat onar di mana-mana, namun dia tidak pernah sekalipun tertangkap. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang pernah bisa menyimpulkan keberadaannya. Warisan yang ia tinggalkan tentu sungguh luar biasa. Bahkan nilainya saja jauh lebih tinggi daripada 2 Gu Immortal peringkat 7. Jelas sekali Fang Yuan mengatakan ini hanya untuk menaikkan harga yang mau ditawarkan oleh Langya. Dan Langya adalah orang yang cukup polos dalam hal ini karena dia hanya berupa jiwa. Maka dengan cepat dia berkata, "Kau memang tidak salah. Sebenarnya aku masih belum menyelesaikan perkataanku sebelumnya. Bahwa nanti jika kau memberiku penyembunyian ilahi, maka kau bisa mendapatkan 2 Gu peringkat 7
Dan kau boleh meminta resep gu abadi apapun yang kau mau. Atau kau juga bisa meminta gerakan pembunuh yang kumiliki, atau bahkan segala rahasia kuno serta petunjuk warisan yang lain. Bukankah semua itu adalah tawaran yang menarik menurutmu? Mendengar itu tentu saja Fang Yuan mengangguk. Ya, kurasa itu semua sudah cukup. Aku akan kembali ketika aku mendapatkan penyembunyian ilahi. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan segera meninggalkan tanah Langya. Lalu setelahnya Fang Yuan kembali ke Gunung Danghun. Fang Yuan tampak berpikir. Sebelumnya, Langya menjelaskan bahwa penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu itu saling terkait. Saat ini dia telah mendapatkan penyembunyian hantu, maka seharusnya Fang Yuan mendapatkan petunjuk tentang keberadaan penyembunyian ilahi. Namun sayangnya, Fang Yuan tidak mendapatkannya. Fang Yuan berpikir bahwa mungkin penyembunyian ilahi telah dimiliki oleh orang lain. Hal ini cukup menjadi penjelasan mengapa dia tidak mendapatkan petunjuk dari keberadaan penyembunyian ilahi. Dan memang faktanya seperti itu, di mana saat ini penyembunyian ilahi telah didapatkan oleh Zhao Lianyun. Ya, Fang Yuan tidak bisa terus memikirkan tentang warisan ini saja. Dia kembali mengalihkan pikirannya dan mengingat lirik lagu yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang, di mana lirik pertamanya mengandung makna tentang keberadaan warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Sementara lirik keduanya berbunyi, pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surga yang tak henti-hentinya. Fang Yuan memikirkan lirik ini dan dia fokus pada dua kata di dalam lirik itu. Sungai surga? Mungkinkah yang dimaksud adalah Falling Heavenly River? Sementara pedang bengkok tenggelam di pasir, mungkinkah yang dimaksud adalah sang ahli pedang terbesar Boking? Fang Yuan mulai menemukan petunjuk dan memiliki pemahaman baru. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sempat mendengar tentang kekacauan di benua tengah karena ulah dari Boking yang bangkit lagi. Dan pusat dari kekacauan itu adalah Falling Heavenly River. Memikirkan semua ini, Fang Yuan merasa bahwa semuanya sangat cocok, dan Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke Falling Heavenly River. Lalu untuk sekarang kita akan kembali lagi ke dataran utara. Saat ini Pangeran Feng Xian akhirnya menerima surat dari Sekte Afinitas Roh. Di dalam surat itu tertulis kalau Zhao Lianyun telah berhasil mendapatkan penyembunyian ilahi beberapa hari yang lalu. Kemudian, dia juga mendapatkan kabar kalau penyembunyian hantu itu berada di dalam lembah Luopo. Karena itu, mereka berniat mengirimkan Zhao Lianyun untuk pergi ke dataran utara. Membaca surat ini, Pangeran Feng Xian menghela nafas panjang. Jadi memang benar seperti dugaanku sebelumnya. Saat ada interaksi antar manusia di dalam suatu kelompok, maka tentu akan muncul konflik. Feng juga sendiri sudah berkuasa untuk waktu yang lama, dan itu pasti menimbulkan ketidakpuasan dari yang lain. Di mana pada akhirnya ketidakpuasan itu muncul ketika Feng juga menghilang. Karena informasi ini, Pangeran Feng Xian berpikir bahwa dia telah menebak pikiran dari Feng juga. Feng juga memang luar biasa. Dia berusaha menahan dirinya sendiri untuk melihat siapa yang sebenarnya berniat buruk padanya. Ini benar-benar adalah kesempatan yang berharga. Dan mungkin ini juga alasan kenapa dia belum menemuiku. Sepertinya dia dengan sengaja menungguku untuk mengirimkan surat balasan ke sekte terlebih dahulu. Sekarang aku tahu, saat dia kembali maka aku akan menjaganya di sini. Dan untuk sekarang, aku akan mulai melakukan pencarian.
Setelah itu, Pangeran Feng Xian mengirimkan surat pada Sekte Afinitas Roh tentang kondisi dari dataran utara, serta Feng Jiuge yang rupa-rupanya berhasil selamat dituliskan di dalam surat itu. Kemudian setelah selesai mengirimkan surat, Pangeran Feng Xian akhirnya mulai mencari Feng Jiuge. Kira-kira setengah hari, akhirnya Pangeran Feng Xian menemukan keberadaan dari Feng Jiuge. "Saudara Jiu, aku sudah mencarimu untuk beberapa waktu," kata Pangeran Feng Xian. "Ya, aku harap saudara Feng tidak menyalahkan aku tentang ini," kata Feng Jiuge yang masih terlihat pucat. Maksud dari Feng Jiuge adalah dia itu masih terluka dan terlalu lemah untuk pergi ke tempat Pangeran Feng Xian. Sementara Pangeran Feng Xian mengartikannya dalam hal lain, yaitu tentang masalah yang tadi kita sebutkan. Lalu Pangeran Feng Xian kemudian berkata, "Aku mengerti. Tidak masalah. Ayo ikuti aku supaya kau bisa memulihkan dirimu. Saat ini gua surgaku adalah tempat teraman untukmu," kata Pangeran Feng Xian dengan penuh pengertian. Ya, kita bisa menebak bahwa sepertinya di sini memang terjadi sebuah kesalahpahaman di antara mereka berdua. Feng Jiuge sendiri adalah orang yang cerdas, dan rupanya dia dengan segera menyadari kesalahpahaman itu. Namun, dia juga tidak mencoba meluruskannya. Terlebih, ketika Pangeran Feng Xian mulai mengatakan tentang Feng Jiuge yang mengambil lembah Luobo. Dia cukup terkejut dalam hati. Dia tidak pernah melakukan itu. Tapi mengapa Pangeran Feng Xian mengatakan semua ini? Seolah-olah itu adalah omong kosong. Tapi ketika memikirkan hal ini, sosok Fang Yuan tiba-tiba muncul di benak Feng Jiuge. Sebelumnya, Feng Jiuge telah berjanji bahwa dia akan merahasiakan tentang Fang Yuan. Maka Feng Jiuge pada akhirnya memilih untuk tidak mengatakan apapun. Lalu setelah itu, Feng Jiuge tetap tinggal di dalam gua surga milik Pangeran Feng Xian dan memulihkan dirinya. Sementara, di sisi yang lain, saat ini Fang Yuan telah sampai di Falling Heavenly River. Kali ini cahaya pedang rupa-rupanya baru saja dilepaskan, dan tempat itu benar-benar dipenuhi oleh binatang buas yang sudah mati karena tebasan dari cahaya pedang milik Boking. Pemandangan ini tidak ada bedanya seperti saat kemunculan cahaya pedang di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Mungkin satu-satunya perbedaan yang mendasar adalah saat ini tidak ada peri Viking di sana. Karena memang dia sudah mendapatkan kabar kalau suaminya masih hidup. Memangnya apa hubungannya? Kalau kita ingat lagi bahwa sebenarnya peri Viking diutus ke tempat ini karena ketika itu Tetua Agung menerima surat kalau misalnya Feng Jiuge sudah mati. Jadi peri Viking diutus untuk menyelidiki hubungan kematian dari suaminya dan sang ahli pedang Boking. Karena sekarang Feng Jiuge selamat, maka hal itu tidak lagi diperlukan. Jadi satu-satunya orang yang sudah ada di Falling Heavenly River adalah Fang Yuan. Sesungguhnya sesampainya di sana, Fang Yuan pun terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Karena rupa-rupanya cahaya pedang yang dihasilkan oleh Boking itu benar-benar kuat. Dia bisa melihat bahwa ada banyak binatang buas abadi yang mati hanya dalam satu tebasan. Padahal binatang buas abadi setara dengan seorang Gu Immortal peringkat 8. Melihat semua ini, tentu Fang Yuan tidak membuang-buang waktu. Dia lalu segera memanen semua material abadi yang berasal dari para binatang buas serta tanaman buas yang sudah mati di sana. Karena semua material ini, kekayaan Fang Yuan pun melonjak secara eksponensial. Semakin lama Fang Yuan melangkahkan kakinya ke dalam, Fang Yuan terus menyusuri sekitaran Falling Heavenly River. Lalu perlahan dia pun mulai menuju ke pusat Falling Heavenly River.
Namun, ada rasa ragu dan khawatir yang terus-menerus menyerang alam bawah sadarnya. Apalagi, dia sendiri tidak tahu kapan cahaya pedang akan datang dan menyerangnya. Belum lagi, Fang Yuan juga tidak tahu bagaimana nanti kalau dia bertemu dengan Bo King. Bagaimana dia harus bersikap atau menghadapi Bo King. Karena itu, perlahan langkah Fang Yuan pun menjadi semakin pelan. Dia kini benar-benar berhati-hati. Namun, kemudian lagu dari Yang Mulia Konstelasi Bintang terdengar sekali lagi, dan seketika itu mata Fang Yuan pun terbuka lebar. Setelah lagu itu selesai dilantunkan, gelombang informasi misterius kembali memasuki pikiran Fang Yuan. Fang Yuan bergumam. Yang saat ini menunggunya adalah pedang abadi Bo King dan sisa jiwa Mo Yao. Kemudian Fang Yuan seolah mendapatkan dorongan, dan dia langsung melangkah ke dasar dari sungai itu. Tempat ini benar-benar kacau, bahkan jauh lebih parah daripada di luar. Namun Fang Yuan merasa bahwa dia harus melangkah lebih dalam lagi. Kemudian, saat dia tiba di tempat yang ia rasa benar, Fang Yuan mengambil wasiat Mo Yao dalam benaknya. "Fang Yuan, apa yang ingin kau lakukan?" teriak Mo Yao. "Entah bagaimana semua memiliki hubungan. Kau membuatku menghancurkan gedung 88 Yang, dan hari ini aku akan membalas kebaikanmu," kata Fang Yuan. Kemudian, wasiat Mo Yao perlahan menyebar seperti debu dan mulai menyelimuti tubuh Fang Yuan. Kemudian, aura yang kuat mulai bergejolak dan beberapa meter di depan Fang Yuan muncul seberkas cahaya pedang yang kemudian bergerak ke segala arah. Fang Yuan sendiri terkejut dan hampir mundur. Namun, rupa-rupanya cahaya pedang itu melewatinya dan hanya memotong apapun yang ada di sana kecuali Fang Yuan. Lalu dari pusat datangnya cahaya pedang itu, kemudian muncullah tubuh Bo King. Fang Yuan seketika refleks menahan nafasnya. Dia menatap tubuh Bo King dengan penuh keterkejutan. Saat ini Bo King masih menutup matanya. Ini juga berarti bahwa sisa jiwa Mo Yao yang ada di dalam tubuh Bo King masih setengah sadar. Apa yang terjadi di sini itu semua karena sisa jiwa Mo Yao merasakan wasiat miliknya. Namun dia masih belum terbangun seutuhnya saat ini. Fang Yuan melihat Bo King tidak bergerak. Dia memutuskan untuk kemudian mendekatinya. Namun, setelah berjarak 3 langkah, Fang Yuan berhenti. Dia tahu bahwa ini adalah batasnya. Kalau dia melangkah lebih jauh, maka dia hanya akan memancing jebakan yang lain. Setelah itu, Fang Yuan mulai menggunakan metode yang muncul di dalam benaknya. Dia mengikuti setiap langkahnya dan tiba-tiba dari tubuh Bo King kemudian muncul cahaya hijau giok. Kemudian dari sana terlihatlah Gu Immortal seperti telur angsa. Fang Yuan terkejut dan sangat gembira. Dia merasakan aura dari Gu Immortal itu, dan dia tahu bahwa itu adalah Gu Immortal peringkat 7 milik Bo King. Fang Yuan belum tahu jenis dan manfaat dari Gu ini, tapi dia segera mengambilnya, menyelimutinya dengan aura milik Mo Yao, kemudian menyimpannya ke dalam apertur miliknya. Dengan menggunakan aura dari Mo Yao, Bo King pun tertipu dan mengenali bahwa Fang Yuan sebagai Mo Yao istrinya. Kemudian Fang Yuan melanjutkannya lagi, dan dalam beberapa saat dia kembali menarik keluar sebuah Gu Immortal yang kedua. Fang Yuan terus mengulangi prosedur yang sama, dan dia berhasil mendapatkan 5 buah Gu Immortal peringkat 7. Fang Yuan masih melanjutkan semuanya. Saat ini, dia sudah menggunakan sampai 65% wasiat Mo Yao yang ia miliki, dan kini waktunya hanya tinggal sedikit.
Fang Yuan melanjutkan dan dia semakin penasaran Gu immortal apa yang ia akan dapatkan berikutnya. Tapi kali ini prosesnya berlangsung jauh lebih lama. Fang Yuan pun sangat khawatir karena saat ini wasiat Mo Yao yang ia miliki hanya tersisa 20%. Jika terus seperti ini, maka Bo King bisa saja bangun dan itu akan membahayakan dirinya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh menyerah sekarang. Dia masih terus berusaha. Hampir 1 jam, tidak ada tanda-tanda Gu berikutnya akan keluar. Fang Yuan mengerutkan kening. Mungkinkah sudah tidak ada lagi Gu yang tersisa? Namun, ini tidak mungkin. Seharusnya cahaya pedang yang dihasilkan oleh Bo King itu masih menggunakan Gu immortal yang lain. Tak terasa hampir 2 jam, wasiat Mo Yao pun hampir habis tak bersisa. Jantung Fang Yuan berdegup kencang. Sebelumnya, dia juga telah menempatkan ribuan Gu Fana dari jalur investigasi di sekitar Falling Heavenly River. Dia juga bisa memantau keadaan yang ada di luar. Dan saat ini, memang benar bahwa berkat kekacauan dari cahaya pedang sebelumnya, hal itu memancing banyak kekuatan yang kini bergerak mendekat. Fang Yuan tahu bahwa ada seorang Gu immortal yang saat ini sudah sangat dekat. Sialan, aku kehabisan pilihan. Aku harus segera pergi, kata Fang Yuan sambil mengerutkan keningnya. Dia kemudian mengeluarkan Gu perjalanan abadi. Namun tepat sebelum dia menggunakannya, dia kembali merasakan Gu immortal ke-6 yang akhirnya keluar dari tubuh Bo King. Sial, pantas ini begitu lama. Rupanya Gu ini adalah Gu peringkat 8, kata Fang Yuan yang segera mengambil Gu itu. Kemudian Fang Yuan segera menggunakan Gu perjalanan abadi dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di Gunung Danghun, Fang Yuan kini dapat bernafas dengan lega. Untuk saat ini, ke-6 Gu immortal yang ia dapatkan dalam kondisi tertidur karena dia memanipulasinya dengan menggunakan wasiat dari Mo Yao. Langkah berikutnya, Fang Yuan harus menggunakan gerakan pembunuh yang memungkinkan dia untuk mengambil alih kepemilikan dari semua Gu immortal itu. Namun jelas, untuk saat ini kondisi Fang Yuan sudah aman dan dia bisa bernafas lega. Bagaimanapun, Fang Yuan benar-benar kagum pada lagu milik Yang Mulia Konstelasi Bintang. Lagu itu sungguh memiliki makna yang sangat mendalam. Bahkan setiap barisnya mampu memberinya pemahaman baru yang bahkan dia tidak tahu sebelumnya. Berkat lagu ini juga, Fang Yuan mendapatkan penyembunyian hantu di lembah Luopo. Andai saja dia tidak memiliki lagu ini, pasti Fang Yuan hanya mengambil lembah Luopo dan kemudian pergi begitu saja. Kemudian, berkat baris kedua dari lagu ini juga, Fang Yuan kemudian bisa mendapatkan 6 Gu immortal milik Bo King. Dan juga dia mendapatkan material abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas adalah sebuah keuntungan yang sangat besar. Fang Yuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Fang Yuan memahami bahwa lagu ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian, apa baris berikutnya? Fang Yuan mulai mengingat lagi tentang lagu ini, dan baris ketiganya hanya terdiri dari satu kata, yaitu sayang. Apa maksudnya? Fang Yuan sendiri menjadi bingung karena baris ini sungguh ambigu dan bisa memiliki banyak arti. Setelah memikirkannya untuk beberapa waktu, Fang Yuan masih tidak bisa menebak arti dari baris ini. Pada akhirnya, Fang Yuan pun menyerah. Dan kita akan tinggalkan dulu Fang Yuan sekarang, kita beralih ke benua tengah. Apa yang terjadi di benua tengah tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya.
Cahaya pedang menyelamatkan Hong Yi dari kejaran kelabang berkepala emas dengan keberuntungannya. Kemudian, kekacauan yang terjadi di benua tengah pun sama seperti sebelumnya. Menara pengadilan surgawi terbelah dua, dan seluruh menara pengadilan surgawi dipenuhi kepanikan. Kemudian, pemimpin menara dan dua orang lainnya memperbaiki menara pengadilan. Sementara Bai Changsui diutus pergi oleh pemimpin menara supaya dia melihat kondisi dari Falling Heavenly River. Ya, sama seperti di kehidupan sebelumnya, semua terjadi seperti ini. Namun, yang cukup menarik di sini adalah percakapan antara pemimpin menara dan Liu Jiusheng setelah mereka menyelesaikan perbaikan menara pengadilan surgawi. Karena percakapan ini sedikit berbeda dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Lian Jiusheng memuji, "Pemimpin menara, kemampuan Anda sungguh luar biasa. Anda dapat memulihkan Gu ini meskipun sudah terbelah dua. Namun saya sangat heran, Gu ini hanya peringkat 6. Dan di perbendaharaan kita juga masih ada banyak Gu peringkat 6 yang lain. Bahkan Gu ini juga bukan Gu inti dari menara pengadilan surgawi. Namun, mengapa Anda melakukan pengorbanan sebesar ini untuk memulihkan Gu ini? Bukankah jika Anda terluka, justru itu hanya akan menjadi kerugian besar bagi pengadilan surgawi?" Mendengar itu, pemimpin menara menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu mengapa. Namun sebenarnya sejak konferensi jalur pemurnian, aku terus merasakan sesuatu yang salah. Seolah-olah ada bahaya yang tersembunyi dan perlahan mulai menunjukkan dirinya. Jika bahaya itu sampai bergerak, maka konsekuensinya akan sangat besar. Kita baru saja selesai memperbaiki sebagian dari kekuatan Gu Nasib. Dan itu sungguh adalah kemajuan yang besar. Tapi belum lama ini tiba-tiba muncul cahaya pedang yang memotong menara dan juga Gu ini. Bukankah itu jauh lebih dari sekedar kebetulan?" Bi Chen Tian dan Lian Jiusheng saling bertukar pandang ketika mendengar hal ini, dan wajah mereka pun berubah menjadi suram. Kemudian Bi Chen Tian berkata dengan nada yang berat, "Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Namun saya juga merasakan hal yang serupa ketika saya memperbaiki Gu Nasib sebelumnya." Lalu Lian Jiusheng pun berkata, "Saya pun merasakan hal yang sama. Saya merasa bahwa keturunan saya akan mengalami masalah yang besar. Dan sekarang, jika Anda juga sudah mengatakan dan merasakan hal ini sejak lama, maka jelas ini bukanlah masalah yang sepele. Indra yang Anda miliki jauh lebih tajam daripada kami berdua. Maka karena hal itu, saya yakin kita harus benar-benar bersiap." Mendengar kesaksian dari kedua bawahannya itu, pemimpin menara pun berkata, "Karena alasan ini, aku harus memperbaiki Gu ini. Meskipun dia hanya peringkat 6, namun Gu ini dari jalur kebijaksanaan, dan Gu ini dapat kugunakan untuk menyimpulkan kebenaran." Dan kemudian, Boking yang sudah lama mati, dia kali ini entah bagaimana muncul lagi. Ini jelas bukan masalah yang sepele. Karena itu, aku perlu berkonsentrasi. Aku tidak boleh diganggu untuk sementara waktu. Temui aku jika nanti Bai Changsui kembali atau mengirimkan surat. Selain itu, jangan menghubungiku terlebih dahulu." Mendengar itu, keduanya segera mengangguk. "Baik, pemimpin." Dan kemudian, sekarang kita akan kembali lagi ke Gunung Danghun. Saat ini, Fang Yuan tengah menabur puluhan ribu jiwa. Jiwa-jiwa yang dia tabur ini sebagian besar adalah jiwa binatang buas,
dan hanya sedikit jiwa varian manusia ataupun jiwa manusia yang tercampur di dalamnya. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah dengan jiwa-jiwa ini, Fang Yuan tetap bisa menghasilkan Gunyali dengan semua jiwa ini. Lagi pula, sebenarnya Fang Yuan juga masih mempunyai kelompok jiwa yang lain. Belum lama ini, dia telah membentuk kesepakatan dengan klan Xiao. Dari sanalah Fang Yuan mendapatkan jiwa manusia yang telah dikumpulkan oleh klan Xiao. Klan Xiao sendiri adalah salah satu klan besar di Gurun Barat. Karena itu, mereka bisa mendapatkan banyak jiwa dengan mudah. Klan Xiao sendiri melakukan semua perdagangan ini dengan sangat hati-hati, karena mereka adalah klan yang memiliki basis dari jalan kebenaran. Karena itu, mereka tidak berani bertindak terang-terangan di depan umum. Bahkan dalam salah satu perjanjian di antara Fang Yuan dengan klan Xiao, disebutkan juga bahwa kalau masalah ini sampai mencuat dan diketahui oleh orang luar, maka klan Xiao akan memutuskan hubungan apapun dengan Fang Yuan. Sekaligus, mereka akan angkat tangan dan menyalahkan semuanya pada Fang Yuan. Sebagai jalan lurus, klan Xiao tidak boleh disalahkan oleh karena perdagangan jiwa. Fang Yuan sendiri menyetujui semua kesepakatan ini dan tidak menjadi masalah. Lagi pula, Fang Yuan sendiri juga menggunakan identitas palsu saat berdagang dengan klan Xiao. Jadi kalaupun dia harus terekspos, itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, sebenarnya perdagangan jiwa dengan klan Xiao ini juga adalah sebuah cadangan. Pada awalnya, Fang Yuan mendapatkan semua jiwa itu dari Perilisan serta Helloulan. Dengan koneksi dari mereka berdua, Fang Yuan bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang dibutuhkan. Namun, kali ini Fang Yuan mencoba untuk mencari pengganti dari kedua orang itu, karena memang Fang Yuan harus mulai berhati-hati pada Helloulan serta Perilisan. Inilah yang mendasari terbentuknya hubungan Fang Yuan dengan klan Xiao. Karena itu, sekarang Fang Yuan memiliki dua sumber untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang dibutuhkan dalam pembuatan Gunyali. Dan tentu saja Fang Yuan tidak menyia-nyiakan satupun. Dia menggunakan keduanya untuk menghasilkan lebih banyak lagi Gunyali. Ya, Fang Yuan melakukan semua ini jelas untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Karena meskipun dia sudah mendapatkan banyak material abadi dari Falling Heavenly River, dia tidak bisa menjualnya dengan sembarangan. Karena itu, Fang Yuan meningkatkan produksi Gunyali untuk dijual. Selain itu, Gunyali sendiri juga diperlukan oleh Fang Yuan. Karena dengan metode pelatihan Fang Yuan yang baru, dia sangat membutuhkan Gunyali. Saat ini, Fang Yuan memiliki dua sumber pelatihan jiwa, di mana lembah Luopo dapat digunakan untuk melatih jiwanya, sementara Gunyali atau Gunung Danghun dapat digunakan untuk memulihkan jiwanya. Karena itu, Fang Yuan mengalokasikan hampir sepertiga Gunyali yang ia miliki untuk dirinya sendiri. Sementara yang lainnya kembali dia jual ke pasar dan juga sekte yang telah membentuk ikatan dengan dirinya. Setelah menyelesaikan urusannya di Gunung Danghun, Fang Yuan kini berpindah lagi ke tanah terberkati bentuk bintang. Dia kali ini melangkah ke dalam lembah Luopo. Kendati sudah banyak hal yang dirubah dari lembah Luopo oleh sekte bayangan, namun Fang Yuan memiliki Tai Bayun Seng yang mampu mengembalikan segalanya seperti semula. Meskipun harus mengeluarkan cukup banyak esensi abadi, tapi pemandangan dari lembah Luopo sekarang sama seperti yang ada di dalam cerita Renzu. Kali ini tujuan Fang Yuan adalah mengolah jiwanya dengan memasuki lembah Luopo. Dia dengan sengaja membiarkan jiwanya keluar dari dalam tubuh dan segera memasuki kabut kebingungan yang sangat melegenda di dalam lembah Luopo. Setelah kabut berlalu, kemudian digantikan dengan angin dingin yang bertiup dengan kencang. Tidak hanya sampai di situ,
Angin dingin itu bagaikan bilah yang tajam dan mulai menyayat jiwa Fang Yuan. Satu persatu luka mulai bermunculan, dan jumlahnya perlahan menjadi sangat banyak. Rasa sakit yang Fang Yuan rasakan benar-benar seperti merasakan siksaan dari ribuan sayatan dari silet yang tipis. Meskipun jiwa tidak memiliki tubuh fisik, namun kalau jiwa sampai terluka, maka rasa sakitnya akan berkali-kali lipat daripada luka fisik. Kini mata Fang Yuan terlihat sangat merah. Dia menahan semua rasa sakit itu. Dan kita bisa melihat bahwa seluruh tubuh Fang Yuan benar-benar terluka parah. Sampai-sampai kita tidak bisa lagi mengenali wujud Fang Yuan. Setelah bertahan beberapa saat, akhirnya Fang Yuan pun mencapai batasnya. Karena itu segera Fang Yuan mundur dan kembali ke dalam tubuh zombie miliknya. Setelah kembali ke dalam tubuhnya, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia berkata, "Ini benar-benar menyiksa. Aku tidak tahu bagaimana cara Renzu bisa bertahan begitu lama di dalam lembah Luobo." Setelah mengatakan semua itu, Fang Yuan pun kemudian kembali lagi ke Gunung Danghun. Di sana dia segera mengkonsumsi gunyali yang sebelumnya sudah ia produksi. Meskipun gunyali hanyalah gu tingkat fana, namun reputasinya tidak dilebih-lebihkan. Semua luka pada jiwa Fang Yuan yang sangat parah sebelumnya kini pulih dalam waktu singkat. Dalam sekejap, Fang Yuan sudah tidak memiliki luka lagi, dan ketika dia memeriksa jiwanya, dia melihat bahwa kini jiwanya menjadi jauh lebih kuat. Setidaknya kali ini jiwanya mengalami kenaikan hingga 2 kali daripada jiwanya sebelumnya. Selain itu, jiwa Fang Yuan juga seolah dilapisi oleh sesuatu yang memancarkan cahaya yang menakutkan. Ini persis seperti kata orang, bahwa kita akan menjadi jauh lebih kuat setelah sembuh dari luka yang kita terima. Inilah yang terjadi pada Fang Yuan saat ini. Terlebih sebelumnya, Fang Yuan mengalami cukup kesulitan karena memperbudak seorang Gu Immortal. Setidaknya perbudakan itu memberikan 30% beban pada jiwa Fang Yuan. Namun sekarang, setelah jiwanya disembuhkan dari luka kali ini, beban itu jauh berkurang hingga hanya tersisa 10%. Hal ini jelas sangat positif, karena dengan begitu Fang Yuan dapat bergerak dengan jauh lebih bebas. Inilah kehebatan dari kombinasi lembah Luopo dan Gunung Danghun, dua entitas yang disebut dalam sejarah panjang dunia Gu. Sekarang, karena Fang Yuan sudah merasakan manfaat yang begitu luar biasa, maka Fang Yuan terus melanjutkan pelatihannya. Dia berulang kali pergi ke tanah terberkati bentuk bintang dan kemudian kembali lagi ke Gunung Danghun untuk terus meningkatkan kekuatan jiwanya. Kali ini, Fang Yuan memiliki target untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sebelum pertarungan di Gunung Yitian. Namun, alangkah terkejutnya Fang Yuan karena beberapa hari kemudian, dia mendapatkan berita kalau Gunung Yitian sudah muncul. Padahal dia sudah menempatkan begitu banyak formasi untuk mengawasi segalanya. Semua terjadi seperti di kehidupan sebelumnya. Dan Fang Yuan kecolongan. Meski dia sudah menempatkan sebuah pengaturan besar di sana dengan berbagai formasi, semuanya hilang dan bahkan tidak memberikan peringatan pada Fang Yuan. Kali ini sesuatu yang terjadi bukanlah hal yang biasa. Orang yang terlibat di sana jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tapi tetap, Fang Yuan bertekad untuk mendapatkan rumah Gu di Gunung Yitian. Karena dengan memiliki rumah Gu itu, maka Fang Yuan tidak perlu khawatir lagi dengan dunia luar. Bahkan dia tidak perlu takut dengan menara pengadilan surgawi. Karena itu, Fang Yuan harus segera bergerak dan mulai ambil bagian untuk menyempurnakan rumah Gu itu lebih awal.
Hanya dengan begitu, maka Fang Yuan mungkin bisa mendapatkan rumahku di Gunung Yitian. Untuk sekarang, Fang Yuan menyelesaikan persiapannya sebelum pergi ke Gunung Yitian. Setidaknya dia harus meminimalisir efek dari buku perbudakan yang ia gunakan. Dan di saat yang sama, saat Fang Yuan melakukan semua persiapan itu, di Falling Heavenly River, keadaan yang terjadi di sana jauh berbeda dengan apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Di sana, Bai Chang Sui tidak terbunuh oleh Bo King, karena sesaat sebelum kedatangan dari Bai Chang Sui, Bo King dapat menyembunyikan dirinya. Dan yang terjadi kemudian juga sama, bahwa putra bintang 7, Yu Mu Chun dan Song Sising tidak mati di tangan Bo King. Hal ini semua terjadi karena ulah dari Fang Yuan. Dia telah membangunkan sisa jiwa Mo Yao di dalam tubuh Bo King. Karena itu, kehendak surga tidak bisa mengendalikan tubuh dari Bo King. Pada akhirnya, Bo King berhasil menyembunyikan dirinya dan tidak bertemu dengan Bai Chang Sui. Lalu, dia bertemu dengan putra bintang 7 serta 2 orang yang lain. Saat mereka bertemu, Bo King bertanya, "Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saat ini, aku telah kehilangan banyak Gu immortal di dalam tubuhku dan kekuatan pertempuranku juga sangat menurun." Putra bintang 7 menjelaskan situasinya dan mereka tetap pada rencana awal. Putra bintang 7 berkata, "Selanjutnya aku dan Yu Mu Chun akan menggunakan gerakan pembunuh dan mengangkut kita berempat untuk pergi ke wilayah timur laut dari benua tengah. Kita bertugas untuk menyerang sekte teratai surgawi." Rupanya tujuan mereka adalah mengalihkan perhatian dari pemimpin menara pengadilan surgawi. Karena pada mulanya pemimpin pengadilan surgawi berasal dari sekte teratai surgawi. Sementara itu, di perbatasan selatan, Pak Tua Yanxi terus melanjutkan rencananya. Kemudian, dengan cepat mereka berempat pun pergi di dalam sebuah formasi dan melesat seperti meteor. Sementara itu, di menara pengadilan surgawi, pemimpin menara sangat terkejut. Dia memiliki gambaran tentang penyerangan ke sekte teratai surgawi. Lalu, dia segera mengutus pergi para bawahannya untuk segera datang ke sana. Dan pertarungan itu pun tidak terhindarkan. Dalam sekejap, sekte teratai surgawi menjadi medan perang yang besar. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan untuk hari ini. Kita akan sambung lagi, kita akan update lagi tentang apa yang akan Fang Yuan lakukan di Gunung Yitian. Sekian, terima kasih dan see you again di next video. Bye.